Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Saya di sini akan mencoba untuk mereview salah satu buku sangat bagus sekali. Di sini kita akan belajar mengenai bagaimana kita itu selalu harus berpikir positif. Karena dari buku ini saya banyak sekali mempelajari bagaimana caranya berpikir secara positif, dan pikiran itu akan mempengaruhi apa yang kita inginkan di kita, baik dalam keadaan senang, sedih ataupun gelisah. Pikiran ini sangat berpengaruh bagi siapapun yang merasakannya, dan pikiran sendiri bisa dikendalikan sebenarnya oleh kita, yaitu dengan cara selalu berpikir positif. Nah, buku dari Dr. Ibrahim El-Fiqi mengenai terapi berpikir positif yang sangat-sangat bestseller di internasional. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini sangat bagus sekali isinya, dan lebih cocok bagi teman-teman yang beragama Muslim, karena di sini pikiran positif ini dibaurkan sama hukum-hukum Islam, terutama dalam Al-Quran dan hadis. Dr. Ibrahim ini menuliskan buku ini dalam sajian yang sangat luar biasa. Di sini teman-teman bisa lihat ada banyak sekali judul-judul yang ditulis oleh beliau. Bisa dilihat mungkin dari bab pertama, kekuatan pikiran. Dalam subtema ini banyak sekali yang teman-teman perlu baca ya, karena bagi saya sendiri ini adalah tema-tema yang sangat relevan dengan keadaan yang sekarang, dimana hampir karena pikiran baik remaja maupun orang dewasa ataupun orang tua yang mengalami gangguan dalam pikirannya, sehingga dia tidak mampu mengontrol pikirannya dan selalu berpikir negatif. Pikiran negatif itu akan muncul dalam istilah sekarang, yaitu overthinking, kecemasan, galau, lain dan sebagainya, dan ketakutan akan masa depan. Itulah yang memang dialami oleh fase orang yang berumur menuju dewasa. Memang itu hal yang wajar dan tidak mungkin kita elak begitu aja. Tidak apa-apa bahwa pikiran kita itu harus overthinking, tidak apa-apa. Yang penting kita dapat bisa mengendalikan bahwa pikiran yang terlalu berlebihan, lebih baik kita alihkan kepada apa yang perlu kita kendalikan saja, karena pikiran bukan urusan manusia, melainkan urusan Tuhan. Kenapa bisa saya berkata seperti itu? Karena pikiran kita itu yang mengendalikan, yang menjalankan itu Tuhan, karena kita nggak tahu pikiran kita bakal dibawa kemana. Yang perlu kita pikirkan itu bagaimana atau hal-hal apa saja yang membuat pikiran kita menjadi pikiran yang biasa saja. Maksudnya ya sudah, segala sesuatu hal yang bisa dikerjakan ya kerjakan. Kalaupun misalkan tidak terwujud ya sudah, itu kan sudah ada takdirnya. Itu kita kembali lagi bahwa pikiran kita bukan milik kita, tapi pikiran kita sejatinya adalah milik Tuhan. Biarkan saja gitu. Yang penting kita kita berusaha mengendalikan hal-hal yang bisa kita kendalikan saja. Nah, di dalam buku Ibrahim El-Fiqi juga di sini sangat jelas sekali teman-teman, di dalam lembar, mungkin bukan lembar pertama tapi awal muka buku ini, Bapak Ibrahim itu menuliskan salah satu ayat Al-Quran, yaitu surat Az-Zuriyat ayat 21, dan juga yang artinya dan juga pada diri kalian, apakah kalian tidak memperhatikan.
artinya atau maknanya bahwa berpikir untuk diri sendiri, berpikir kepada diri kita sendiri, menilai diri kita sendiri, kembali lagi kepada diri kita sendiri, sehingga pikiran kita akan terkontrol dengan apa yang kita inginkan gitu. Di bagian pertama ini mengenai kekuatan pikiran, teman-teman bisa baca Bapak Ibrahim ini mengutip suatu kata-kata dari Victor Hugo. Pikiran adalah kekuatan yang sangat efektif. Tanpanya setiap kekuatan hanya besar saja. Nah, di sini mungkin ini bagian pertama ya teman-teman. Dan menurut Pascal bahwa kemuliaan manusia terletak pada pikirannya. Seperti itu. Ini kata-kata seperti ini memang benar-benar relate sekali dalam keadaan dunia sekarang, keadaan fase-fase menuju dewasa seperti ini, seperti saya seperti itu ya. Dan di kata-kata seperti ini bukan hanya sebuah kata-kata, tapi kata-kata itu bisa merubah diri kita dengan kita memaknainya bahwa satu kalimat itu ada maknanya, seperti itu. Kita membaca, kita menjalani hidup ataupun melakukan hidup memang tidak begitu mudah, memang berat, aslinya memang berat, tapi kita kembali lagi, kita hidup sesuai dengan porsi kita ditakdirkannya, seperti itu. Satu kalimat mungkin bisa merubah 180 derajat kehidupan kita. Semoga Allah ridho atas apa yang kita pelajari saat ini. Lanjut saja teman-teman, saya akan mencoba membacakan ya, karena tidak semua orang sempat untuk membaca sebuah buku motivasi, sebuah buku yang sangat bagus untuk merubah dirinya. Kadang juga dalam fase-fase sekarang kita lebih memikirkan sesuatu yang belum terjadi, dan itu hanya ada dalam pikiran kita. Kita hanya berkutak pada pikiran dan tidak ada relevansinya untuk melakukan. Hanya pikiran, hanya mikir, tapi tidak ada suatu perbuatan untuk mewujudkan apa yang kita pikirkan, seperti itu. Adapun mungkin di dalam pikirannya adalah sebuah ketakutan, kecemasan. Itu biasanya bagi orang-orang yang seperti saya juga pernah sih. Saya takut akan masa depan, entah bagaimana masa depan saya, karena jujur menjadi orang yang lebih dewasa itu benar-benar diuji dalam hal pemikiran. Artinya diuji bahwa apakah kita itu tetap seperti anak biasanya, atau masa anak-anak atau masa remaja. Ternyata menuju dewasa itu berbeda. Kita harus melakukannya sendiri, kita harus siap untuk dijauhi oleh sebagian orang, kita juga harus siap untuk melangkah sendiri untuk mewujudkan apa yang kita inginkan itu. Teman-teman, kita baca ya dari halaman 3 dulu. Dalam Al-Khawatir, Syekh Muhammad Mutawil Al-Syarawi mengatakan, pikiran adalah alat ukur yang digunakan manusia untuk memilih sesuatu yang dinilai lebih baik dan lebih menjamin masa depan diri dan keluarganya. Dengan berpikir, kata James Allen, seorang bisa menentukan pilihannya dalam psikologi sosial. Ilmuwan mendefinisikan berpikir sebagai bagian terpenting yang membedakan manusia dari binatang, tumbuhan dan benda mati. Dengan berpikir, manusia bisa membedakan yang bermanfaat dan tidak bermanfaat, antara yang halal dan yang haram, antara yang positif dan yang negatif. Dengan begitu, ia bisa memilih yang cocok bagi dirinya dan
bertanggung jawab atas pilihannya. Dalam Quwat al-Tahlum fi Alza yang mengutip kalimat bijak dari filsafat India kuno, hari ini adalah hari tergantung pada pikiran yang datang saat ini. Besok Anda ditentukan oleh kemana pikiran membawa Anda. Begitulah kenyataannya. Perasaan dan perbuatan pasti dimulai dari pikiran. Pikiranlah yang menjadi pendorong setiap perbuatan dan dampaknya. Pikiranlah yang menentukan kondisi jiwa, tubuh, kepribadian, dan rasa percaya diri. Dalam Aladdin Factor karya Jack Canfield dan Mark Victor Hansen, saya menemukan informasi yang menghentak kesadaran. Dalam buku itu disebutkan bahwa setiap hari manusia menghadapi lebih dari 60.000 pikiran. Satu-satunya yang dibutuhkan sejumlah besar pikiran ini adalah pengarahan. Jika arah yang ditentukan bersifat negatif, maka sekitar 60.000 pikiran akan keluar dari memori ke arah negatif. Sebaiknya jika mengarahkannya positif, maka sejumlah pikiran yang sama juga akan keluar dari ruang memori ke arah yang positif. Pada tahun 1986, penelitian Fakultas Kedokteran di San Francisco menyebutkan bahwa lebih dari 80% pikiran manusia bersifat negatif. Hasil penelitian ini memperkuat pernyataan bahwa nafsu cenderung menyuruh pada keburukan. Dengan hitungan-hitungan sederhana, 80% dari 60.000 pikiran berarti setiap hari kita memiliki 48.000 pikiran negatif. Semua itu turut mempengaruhi perasaan, perilaku, serta penyakit yang mendera jiwa dan raga. Jika demikian, kita harus ekstra hati-hati dalam memilih pikiran di benak kita. Sekarang saya ingin bertanya, ketika Anda merasa lapar dan di hadapan Anda tersaji 3 menu makanan rumahan, makanan hotel berbintang 5, dan makanan dari keranjang sampah, mana yang akan Anda pilih? Ketika pertanyaan ini saya lontarkan dalam seminar dan pelatihan yang saya gelar, tak seorang pun memilih makanan dari keranjang sampah. Ada yang memilih makanan rumahan dan ada yang memilih makanan hotel berbintang. Mengapa demikian? Karena setiap orang sangat memperhatikan kelangsungan hidupnya. Tidak seorang pun memilih sesuatu yang berdampak negatif bagi kelangsungan hidupnya. Jika manusia benar-benar tidak ingin melakukan sesuatu yang berbahaya dalam tubuhnya, mengapa ia mengisi pikirannya dengan hal-hal yang berpengaruh negatif pada setiap aspek hidupnya, termasuk kesehatan jiwa dan raganya? Mengapa ia memberi gizi pikirannya dari keranjang sampah? Mengapa ia memberi gizi pikirannya dari keranjang sampah? Hal ini bergantung pada proses sebelumnya, orang tua, keluarga, lingkungan, sekolah, dan media informasi. Jadi kita hampir tidak punya pilihan gizi untuk pikiran dan proses berkembangnya. Kini saatnya kita memilih berbagai pikiran, seperti halnya kita memilih makanan yang kita santap dan pakaian yang kita kenakan. Untuk mewujudkan semua itu, kita harus tetap tawakal pada Allah. Kita mulai dari memahami arti pikiran dan kekuatannya. Pikiran adalah kekuatan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala membedakan antara orang yang berilmu dan yang tidak. Dia berfirman, katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Az-Zumar ayat 9. Karena itu, mari kita mulai menjelajahi kekuatan pikiran. Nah, di bagian pertama tadi, teman-teman sudah terbayangkan mengenai kekuatan pikiran.
bahwa pikiran itu sangat mempengaruhi bagaimana kehidupan kita, bagaimana cara sudut pandang kita terhadap sesuatu, bagaimana cara berpikir kita untuk mewujudkan bahwa hidup kita itu perlu memilih mana yang positif, mana yang negatif. Nah, ini adalah bagian pertama. Mungkin nanti akan kita lanjut lagi ke bagian-bagian berikutnya. Semoga apa yang disampaikan saat ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, khususnya bagi teman-teman pecinta bacaan, pecinta tulisan mengenai motivasi hidup. Semoga ada satu kalimat yang membuat teman-teman berubah, walaupun tidak 180%, setidaknya teman-teman bisa merubahnya 1% dari sekarang. Karena mulai dari 1%, teman-teman akan mendapatkan kenaikan perubahan persen berikutnya. Terima kasih atas kesempatannya untuk mendengarkan review salah satu buku dari Dr. Ibrahim Al-Fiqi. Terima kasih. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.